Anda masih bersama saya, Aneka Wijaya, dalam segmen khusus Money Talks, dan kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnain. Ya, Ibu Karin melanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi. Lalu apa saja manfaat yang ditawarkan Pruwell bagi nasabah Prudential Indonesia, dan bagaimana manfaat ini bisa membantu mereka untuk menjaga ketahanan finansial? Ya, yang pertama produk dasarnya itu adalah produk asuransi kesehatan. Kita nggak pernah tahu kapan kita sakit. Sebisa-bisanya kita menjaga kondisi, makan sehat, olahraga, tapi kadang-kadang tetap aja kita harus sakit gitu ya Mbak. Tahun lalu aja kita lihat waktu terjadi polusi di Jakarta ya sekitar bulan Agustus atau September gitu ya kalau nggak salah. Itu tiba-tiba polusi untuk saluran pernapasan itu langsung naik peringkatnya menjadi peringkat 1 dan peringkat 2 khusus di Jakarta. Itu kan kita nggak pernah menduga ya, kita pikir kita sehat-sehat aja, sering jogging di luar, malah justru kita diharapkan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan. Hal-hal itu kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi sakit. Karena itu penting untuk seluruh keluarga untuk menyiapkan perlindungan asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarganya. Karena biaya perawatan ketika sakit itu mahal. Dan dari tahun ke tahun biaya tersebut terus meningkat. Karena itu lebih baik kita menjaga-jaga, dan asuransi kesehatan itu wajib menjadi komponen yang dimasuk dalam budget setiap keluarga dalam financial planning ya. Mungkin begitu ya Mbak Anneke. Iya, lalu Ibu Karin, upaya apa yang bisa diberikan Prudential Indonesia untuk membantu nasabah menjadi lebih sehat sehingga bisa lebih produktif dan juga bisa mencapai tujuan finansialnya? Siap. Tadi saya udah cerita mengenai program-program value added service yang diberikan ke nasabah Pruwell. Selain itu kami pun melakukan aktivitas-aktivitas olahraga bersama. Jadi selain pencegahan dari sisi melakukan tes yang kita fasilitasi dengan memberikan diskon, kami juga menjaga agar publik ya, bukan hanya nasabah tapi publik pada umumnya tuh punya gaya hidup sehat, yaitu tetap aktif. Karena sekarang ini banyak masyarakat mungkin lebih banyak duduk ya, kurang aktif bergerak. Dan karena banyak duduk itu tidak aktif ini ternyata menjadi sumber banyak penyakit-penyakit tuh Mbak Anneke. Jadi kita membuatkan program-program seperti Proactive Family di mana kita mengajak keluarga untuk berolahraga bersama. Jadi sejak tahun lalu kami keliling ke berbagai kota, sejauh ini udah ke 4 kota besar di Indonesia untuk membuat acara olahraga bersama-sama dengan keluarga sekaligus memperkenalkan Prudential dan juga produk-produk untuk keluarga. Jadi mulai bulan depan kami pun setelah Lebaran ya, dan mulai Mei dan seterusnya kami akan lanjutkan kembali aktivitas olahraga ke kota-kota lainnya juga dengan harapan makin banyak yang bisa ikut partisipasi supaya terus bisa hidup sehat. Karena untuk kami di Prudential kami melihat bahwa kesehatan itu yang utama. Kita tidak bisa take our health for granted. Jadi kita merasa kesehatan itu satu anugerah, dan sehat itu pangkal bisa. Karena kalau kita diberi kesehatan, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan mencapai cita-cita kita. Karena itu penting untuk kita jaga kesehatan. Wah, seru sekali ya, banyak sekali aktivitasnya ya. Iya. Lalu bagaimana Prudential Indonesia merencanakan kerjasama dengan pemerintah dan juga instansi lainnya untuk mendukung pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia? Ada beberapa yang sudah kami lakukan. Yang pertama yang sangat masif sudah dilakukan adalah program literasi keuangan. Baik untuk anak-anak, di mana kita membuatkan program game ya, dan juga karakter yang disebut cacing. Kita sudah kolaborasi dengan banyak sekolah, banyak guru-guru yang dengan permainan gitu bisa mengajari anak-anak mengenai konsep menabung, konsep proteksi, konsep berdonasi yang penting untuk ditumbuhkan sejak masih anak-anak. Kami juga melakukan financial literacy juga kepada ibu-ibu, ya, kepada banyak keluarga, termasuk di daerah yang terluar dan tertinggal. Jadi tahun lalu kami sempat melakukan juga program di Halmahera, ya, kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu itu yang memegang dan mengelola keuangan keluarga. Ibu-ibu yang menentukan belanjanya itu akan berapa dan berapa yang akan ditabung. Jadi program financial literacy ini harus mulai itu di keluarga, mulai dari para ibu. Jadi program financial literacy ini terus-menerus kami gencarkan, dan di tahun lalu aja sudah lebih dari 13 juta peserta ya untuk seluruh financial literacy tersebut. Jadi baik dari anak-anak sekolah, terutama usia SD, untuk para keluarga, terutama
terutama diwakili ibu-ibu dan juga peserta UMKM maupun mahasiswa. Jadi menurut saya ini adalah program dasar yang wajib kita lakukan agar masyarakat semakin paham ya pentingnya asuransi dan perencanaan keuangan. Itu program yang pertama. Yang kedua, kami pun berkolaborasi dengan Departemen Kesehatan di akhir tahun lalu turut menandatangani MOU untuk melihat juga bagaimana kita bisa kolaborasi lebih baik lagi dengan rumah sakit pemerintah. Ini masih dalam topik juga asuransi kesehatan, bagaimana pelayanan bisa semakin baik, bisa menjaga tarif, agar kesehatan itu bisa semakin diakses gitu oleh masyarakat. Baik, berikutnya Ibu Karin, apa saja langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Prudential Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengoptimalkan peluang di industri asuransi jiwa di tahun 2024 ini? Tadi kita udah bahas mengenai program edukasi, literasi, mengenai inovasi, produk. Langkah lain yang juga sangat nyata itu adalah untuk memperluas jaringan distribusi agar semakin mudah diakses untuk masyarakat yang belum punya asuransi. Jadi kami melakukan analisa juga mengenai segmen nasabah, siapa yang masih belum memiliki asuransi, dan apa yang menyebabkan segmen tersebut masih mikir-mikir kenapa belum punya asuransi. Rata-rata penyebabnya itu dua, Mbak Anneke. Satu itu belum paham, kedua masih bingung belinya di mana, dan kemudian ketiga berapa biayanya. Nah, jadi kami membuatkan produk-produk baru juga yang lebih mudah untuk diakses dengan target Gen Z. Jadi mereka yang baru menikah atau baru akan menikah maupun keluarga muda. Karena rata-rata untuk mulai berasuransi itu mulai pada saat-saat mulai bekerja ya dan sudah memulai keluarga. Jadi kami baru juga meluncurkan produk beberapa bulan yang lalu, produk khusus untuk Gen Z sehingga asuransi itu bisa dimulai dengan premi yang tidak terlalu tinggi, yang affordable prinsipnya. Dan kami juga terus mengembangkan program-program untuk bisa menambah tenaga pemasar di seluruh Indonesia, khususnya juga tenaga pemasar dari generasi Z, agar kaum muda itu memudahkan untuk bisa membeli dan juga menawarkan kepada teman-temannya. Karena masyarakat Indonesia itu rata-rata sebelum membeli produk finansial ya, biasa nanya-nanya dulu ke teman-teman maupun keluarganya, produk apa yang direkomendasi. Karena itu kami mulai dengan membangun jaringan pemasar, juga produk-produk yang semakin mudah diakses untuk kaum muda. Baik, memang sejalan ya dengan tagline dari OJK, pahami dan miliki asuransi. Dan sepertinya yang untuk Gen Z itu cocok untuk saya yang seumuran dengan Gen Z ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Karin Zulkarnain selaku Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia sudah bersama kami kali ini di Money Talks. Sama-sama Mbak Anneke.